Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pada proses pembelajaran keselamatan kesehatan kerja yang subtopiknya itu tentang kecelakaan kerja. Tentu di sini kecelakaan kerja yang ada hubungannya dengan pekerjaan perawat di rumah sakit. Sebelum memulai pembelajaran ini, silahkan kepada para mahasiswa untuk terlebih dahulu mengambil wudhu. Selepas itu membaca satu ayat atau dua ayat suci Al-Quran bagi yang muslim. Semoga pembelajaran nanti bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa diterima oleh mahasiswa. Dan yang penting pelajarannya ini, proses pembelajarannya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kecelakaan kerja yaitu suatu kecelakaan di mana terjadinya di tempat kerja. Ya, baik itu sedang bekerja atau mau pergi bekerja atau ada pekerjaan luar yang harus dikerjakan, sehingga terjadi kecelakaan. Itu yang disebut kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa menimpa siapa saja, ya, pekerja itu sendiri dan juga para pengunjung yang datang ke tempat kerja. Makanya di sini untuk pengunjung, untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, selalu ditunjuk ajar cara menggunakan alat pelindung diri dan menggunakan alat pelindung diri itu. International Laboratorium Organisasi atau ILO, organisasi ketiga yang bergerak di bidang kecelakaan kerja, mencatat setiap tahun itu ada 2 juta orang yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Nah, ini kalau kita tidak memperhatikan dengan seksama apa-apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, tentu angka ini akan terus meningkat. Angka kecelakaan kerja terus meningkat. Ini akan merugikan kepada perusahaan, kepada rumah sakit, kepada pekerja, kepada perawat atau petugas kesehatan yang lainnya. Ya, dengan artian kalau terjadi kecelakaan kerja, maka produktivitas, ya, layanan di rumah sakit itu akan berkurang. Ya, harusnya yang dinas pagi itu 6 orang, tapi ada kecelakaan kerja yang terjatuh 1 orang perawatnya, maka dinas paginya menjadi 5 orang. Hal ini akan mempengaruhi kepada layanan keperawatan itu sendiri, layanan yang ada di rumah sakit itu sendiri. Kita juga harus mengetahui penyebab kecelakaan kerja. Setidak-tidaknya secara garis besar, kecelakaan kerja itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu faktor mekanik dan lingkungan. Yang kedua faktor manusia. Kalau faktor mekanik dan lingkungan ini adalah faktor-faktor yang tidak ada hubungannya dengan manusia, tetapi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Seperti lingkungan, tempat kita lewat, yang rutinitas kita lewat setiap hari, itu ada genangan air atau ada minyak yang tumpah di situ, atau cairan infus yang terserak di situ yang tidak dibersihkan sehingga kita terpeleset. Nah, ini faktor lingkungan. Dan faktor mekaniknya atau faktor mekaniknya yaitu di mana tertimpa alat-alat atau benda-benda, ya, yang tidak diperhatikan dengan seksama tempat atau letaknya atau keamanannya. Ya. Misalkan tabung oksigen yang terletak di pinggir sudut tetapi tidak ada diikat dengan pengikat. Akhirnya kita lewat di situ atau pasien yang lewat di situ tertimpa. Ini juga akan disebut
disebut dengan kecelakaan kerja. Sehingga ini dua ini faktor mekanik dan faktor lingkungan ini juga sangat diperhatikan. Kalau kita lihat di rumah sakit, tangga itu selalu ada diberi warna supaya orang tidak jatuh ya dari tangga itu. Kalau tidak diberi tangga, orang dalam keadaan pusing, tangga 1 langsung dia ke tangga 3 ya. Atau dari atas, tangga atas itu dihitung 1, terus dia langsung ke tangga nomor 4 dari atas. Tentu itu langkahnya cukup besar. Ini menyebabkan dia bisa jatuh ya, bergelinding melalui tangga dan seterusnya. Ini disebut kecelakaan kerja. Kalau ini terjadi ya, tentu alangkah ruginya rumah sakit, perusahaan, karena sumber daya manusianya mengalami kecelakaan. Yang kedua, faktor manusianya. Nah, faktor manusia ini juga menjadi perhatian khusus bagi kita, ya, bagi kita bersama-sama. Ya. Kalau misalkan di rumah sakit, ya, manusianya tentu adalah nakes-nakes ya, perawat, dokter, bidan, laboratorium dan seterusnya. Tentu mereka ya harus diperhatikan apakah dia lagi demam atau lagi lelah ya, atau lagi sakit ringan atau sederhana saja sakitnya seperti sakit kepala ya. Terus dia paksakan juga dinas ya. Kita tidak memberikan dispensasi, dia sakit kepala ya. Saat dinas di ruangan salah satu ruangan ya, lelah dia, jatuh dia di tempat dinas itu. Jatuhnya murni, tidak ada air, jalannya atau lantainya bagus, tetapi dia tiba-tiba jatuh, terhempas karena dia pusing. Ini juga disebut dengan kecelakaan tempat kerja. Atau dia lagi stres dengan tekanan yang sangat banyak dan seterusnya. Nah, ini sarannya ya, kalau ada teman-teman sejawat perawat, teman sejawat dokter, nakes-nakes yang lain mengalami gejala-gejala ringan seperti sakit kepala dan seterusnya, sebaiknya dianjurkan untuk bisa beristirahat dulu. Kalaupun misalkan harus tetap dinas, tetapi di tempat dinasnya mungkin dianjurkan untuk beristirahat supaya nanti ketika fit badannya dia sudah bisa bekerja lagi. SDM ya, atau manusia yang bekerja di tempat kerja itu merupakan aset terbesar dari perusahaan ya, aset terbesar dari rumah sakit. Nakes itu adalah investasi terbesar rumah sakit. Perawat investasi terbesar rumah sakit ya, dokter investasi terbesar rumah sakit. Kalau tidak ada para pekerja, para perawat ya, dan dokter serta nakes yang lainnya, tentu rumah sakit tidak akan bisa beroperasional seperti biasanya. Nah, tentu perlu diperhatikan dengan baik-baik ya, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya kita akan menjelaskan pembagian kecelakaan kerja ya. Pertama berdasarkan tipe kecelakaan kerja ya. Ini pembagian ini berdasarkan OSHA ya, nomor 1 tahun 1981. Kok tidak diperbaharui? Kan itu pertanyaannya. Dalam pertimbangannya, kecelakaan itu bentuknya itu saja kecelakaannya. Tidak ada kecelakaan yang baru ya. Terpeleset ya, berdasarkan tipenya itu terjatuh ya. Yang kedua, terjatuh di permukaan yang sama, terjatuh dari tempat ketinggian. Ini pada pekerja konstruksi biasanya terjatuh di tempat ketinggian ya. Terbakar oleh suatu benda ya. Ini kalau teman-teman perawat
atau nakes ini perlu juga diperhatikan. Letak tabung oksigen, ya ini juga bisa kalau dia terbuka, ya ini juga, terus tiba-tiba ada orang yang menyalakan api, ini bisa memicu terjadinya kebakaran, ya. Tertimpa benda, ya, atau terpukul atau tertimpa bendanya, itu artinya ada benda yang menimpa kita, ya, atau ada benda yang memukul kita. Makanya dianjurkan untuk menggunakan safety itu sesuai dengan, atau alat pelindung diri itu sesuai dengan tempat kerja kita. Kan nggak mungkin kan perawat, dokter menggunakan helm saat dinas di ruangan rawat inap biasa, sementara ruangannya sudah bagus, ya. Tetapi helm digunakan untuk para pekerja konstruksi, untuk menghindari terjadinya atau tertimpa oleh benda keras dari atas atau dari samping, ya. Terus terjepit, terkikis. Nah, ini terjepit pintu, maka diperhatikan, ya. Kalau kita sedang tidak fit atau sedang tidak sehat, ya, maka perhatikan dengan seksama, dengan baik-baik, ya. Mana yang akan kita kerjakan? Hati-hati, pelan-pelan kita. Daripada tangan ini terjepit, ujung jari ini kalau sempat terjepit oleh pintu, ya, sakitnya lumayan luar biasa, ya. Dan juga harus diperhatikan arus listrik. Kita sering abai ini, ya, kita anggap udah ready saja, tapi perhatikan arus listrik. Apakah kabelnya ada yang terbuka, ya, kabelnya berserakan sehingga dia melingkar-lingkar, terus terinjak sama kita, nyangkut di kaki kita, kita terjatuh, ya. Tekanan yang berlebihan, suhu yang terlalu dingin atau suhu yang terlalu panas, ini menyebabkan terjadinya juga kecelakaan kerja. Nah, kontak dengan radiasi, ya, radiasi yang begitu kuat. Makanya kalau di di radiologi, para petugas selalu menggunakan baju anti radiasi. Ya, kalau kita pakai memang kita tidak nyaman, berat dan seterusnya. Tetapi ini untuk menjaga diri kita supaya kita tidak terkena radiasi. Nah, apalagi bentuknya kecelakaan kerja yang bagi pekerja yang menggunakan kendaraan bermotor, ya, atau yang menggunakan transportasi, tetapi dia dalam keadaan bekerja. Kalau selanjutnya kecelakaan kerja berdasarkan bentuk dan tugas. Yang pertama, menjalankan mesin, ya, memakai alat, mengangkat sesuatu benda atau barang, mendorong atau menarik, menarik, ya, ini bisa berbahaya, ya. Kalau mendorong atau menarik bisa menyebabkan kecelakaan kerja, ya. Apa dia yang sering terjadi? Seringnya terjadi gangguan pada tulang belakang, bisa saja low back pain, ya, atau sering disebut dengan nyeri tulang belakang, ya. Terus juga bisa sedang merawat alat-alat di tempat kerja kita, terus terjadi kecelakaan, ya. Dan melaksanakan pekerjaan kantor juga bisa. Ini kan berdasarkan tugas, ya. Bisa terjadi kecelakaan kerja, ya, seperti kita disuruh berjalan. Nah, kecelakaan kerja juga berdasarkan bentuk luka tubuh. Nah, ini kecelakaan kerja, amputasi, terpotong, ya. Ini misalkan para pekerja yang ada di di tempat pemotongan kayu, ya, itu resiko jari terpotong itu tinggi sekali. Makanya kalau ke dalam keadaan lelah dianjurkan untuk istirahat dulu, ya. Yang menggunakan alat-alat pemotong dan tajam itu risikonya kena tangan sangat tinggi. Yang kedua, luka bakar, ya. Luka bakar ini tersentrum listrik, itu disebut juga luka bakar. Tersiram, ya, oleh zat-zat kimia yang menyebabkan kulit melepuh,
itu juga disebut luka bakar. Dan terkena api itu sendiri juga disebut dengan luka bakar. Luka remuk, ya, luka terbuka, luka tergores, luka tertusuk, patah. Ini berdasarkan bentuk tubuh, ya, berdasarkan bentuk tubuh. Jadi sangat detail, ya, tipe-tipe atau pembagian kecelakaan kerja ini sampai ke bentuk tubuhnya. Ya, tadi kalau kita kecelakaan kerja yang disebabkan yang disebabkan oleh tugas, ya, atau berdasarkan tugas. Kita pergi mengantar surat, ya, ke satu tempat, terus di jalan kita mengalami kecelakaan kerja, patah tangan kita tabrakan atau terjatuh kita, itu disebut dengan kecelakaan kerja juga. Nah, berdasarkan letak tubuh, ya, berdasarkan letak luka pada tubuh, ya. Mana saja tuh yang terjadi kecelakaan? Mata kita ini bisa mengalami kebutaan. Apalagi kalau kita tidak menggunakan safety, ya, Google atau kacamata. Yang kedua, kepala, muka, dan leher. Ya. Berarti mata di luar itu kepala, tapi mata terpisah, muka dan leher. Ya. Yang ketiga, punggung, ya, tertimpa dan seterusnya. Bagian tubuh atas dari pinggang ke atas, ya. Lengan atas dan bawah, satu tangan ini, ya. Jari dan pergelangan tangan ini terpotong dan seterusnya. Ini berdasarkan letak tubuh, kaki atas dan bawah, dari tungkai atas dan tungkai bawah, ya. Tulang kering dan paha lah gitu, ya. Tibia, fibula, ya, femur, ya, radius, ulna, itu semuanya menjadi luka atau kecelakaan kerja di tubuh, ya. Dan bagian tubuh semuanya ini juga merupakan bentuk kecelakaan kerja, ya. Nah, dalam kecelakaan kerja kita harus juga saling mengingatkan satu sama lain, ya. Manusia atau pekerja itu sendiri harus memperingatkan teman pekerjanya. Perawat harus mengingatkan. Contoh memberi ingatan itu, memberitahu dan mengingatkan itu, di sana ada tabung oksigen yang tidak terikat. Mungkin kamu kalau lewat di sana hati-hati. Ini bentuk kita memberitahu atau mengingatkan teman kita dalam bekerja supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini membuat sedih teman sejawat atau teman satu tempat kerja itu, dan juga, ya, menjadi tanggungan dan beban bagi keluarga, akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi keluarga pekerja, keluarga perawat. Kalau yang menderita kecelakaan atau yang tertimpa kecelakaan kerja itu ada kepala rumah tangga, tentu sulit sang istri untuk meneruskan aktivitas kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan di rumah tangga mereka. Maka sangat perlu diperhatikan dengan seksama mana hal-hal yang membahayakan kita, yang akan merugikan kita di tempat kerja. Sekali lagi, ingatkan temannya, waspada dan perhatikan benda-benda, hal-hal yang akan merugikan kita, yang bisa menyebabkan kita celaka dalam bekerja. Dan perhatikan betul kesehatan tubuh kita, meriang atau common cold atau demam kita atau pusing kita, minta istirahat sebentar untuk membuat badan ini fit, segar lagi, bugar lagi ketika saat kita bekerja.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini bisa memberikan manfaat dan bisa dipahami bersama-sama. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan doa kafarul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.